Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fatul? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Iya Pak. Adapun tujuan dilakukannya seperti di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan agar lebih siap sehingga menghasilkan pembelajaran baik pada murid. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, kira-kira tujuan apa pembelajaran yang akan dicapai nantinya Pak? Ya jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya Pak, yang pertama melalui sumber belajar yang beragam, murid dapat mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya dengan tepat dan penuh percaya diri. Baik. Kemudian yang kedua, melalui demonstrasi murid dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan tepat dan penuh percaya diri. Bagaimana area pengembangan yang Bapak ingin capai? Jadi adapun area pengembangan nantinya Pak yang saya akan capai ada dua. Pertama bagian pengetahuan dan kedua bagian keterampilan. Untuk pengetahuannya nantinya bagaimana murid mampu menjelaskan mengapa kita bisa melihat bayangan dan mengapa ada bayangan. Kemudian yang kedua, di bagian keterampilannya nantinya murid akan mempraktikkan tentang sifat-sifat cahaya itu Pak. Baik Pak. Bagaimana rencana pembelajaran Bapak yang akan dilakukan, baik dari strateginya, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya? Ya, jadi rancangan yang kami akan terapkan Pak, strategi saya akan memberikan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian bagaimana nanti kami bisa membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan murid itu melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Adapun metodenya nanti kami akan menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab serta penugasan. Baik, jadi rencana yang Bapak akan terapkan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Bapak akan gunakan dalam kelas? Untuk media pembelajarannya nanti Pak, yang pertama kami akan menggunakan teks bacaan, kemudian ada poster, kemudian ada juga video pembelajaran. Setelah itu ada praktik, lembar observasi dan lembar kerja siswa. Kemudian yang terakhir kami menggunakan alat ini yaitu laptop Pak. Ya baik Pak. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan di jam berapa? Ya jadi waktunya Pak, insya Allah kalau tidak ada halangan hari Selasa yang akan datang pada jam pertama di kelas 5. Kemudian yang akan ikut nanti di situ ada pesertanya adalah siswa kelas 5 Pak. Baik Pak. Jadi nanti saya akan datang di kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang sebelum kita akhiri. Apa kira-kira Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Ya siap Pak. Kalau begitu Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Mulai pembelajaran
untuk membaca doa. Ini. Oke. Sebelumnya, siap. Gerak. Gerak. Doa sebelum belajar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Jadi saya harapkan anak-anakku nanti ketika kita mulai pembelajaran tidak ada aktivitas yang lain. Nah, jadi yang disiapkan sekarang adalah paket informasinya, kemudian perlengkapan pembelajarannya. Dan alat-alat akan diperhatikan. Jadi mengingat pembelajaran kemarin tentang cahaya. Apa itu cahaya? Kembali bahwa kita sebagai makhluk hidup di dunia ini tentunya selalu memerlukan yang namanya cahaya. Tanpa dengan cahaya kita tidak bisa hidup. Nah, sekarang silakan kita istri dulu sebelum masuk. Ini kenapa dapat ini? Melalui sumber belajar yang beragam, murid dapat mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya dengan tepat dan penuh percaya. Dan yang kedua, melalui demonstrasi, murid dapat menjelaskan sifat cahaya dengan tepat dan penuh percaya diri. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada bacaan tentang apa itu cahaya dan bagaimana sifatnya. Nah, ini bisa kita baca. Cahaya itu adalah bentuk gelombang elektromagnetik angkatan massa dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Dalam bidang fisika cahaya juga ada radiasi panas. Namun cahaya ini memiliki beberapa kegunaan di dalam kehidupan kita. Ya, karena selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita juga ini digunakan dalam memainkan peran penting dalam sains dan teknologi maupun dengan kedokteran. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat-sifat cahaya yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya, pertama bisa kita baca cahaya dapat merambat lurus. Apa yang dimaksud dengan cahaya dapat merambat lurus di sini adalah ya, bisa merambat atau bergerak lurus. Contohnya, siapa yang biasa berkendara pada malam hari di sini?
yang biasa berkendara naik motor atau naik mobil pada malam hari dan menyalakan lampu kendaraannya dipantulkan. Bagaimana bentuknya juga nanti kita akan mempraktekannya. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Ini cara sebentar kita akan mempraktekan juga. Kelompok satu, kemarin kita sudah sepakati. Kelompok satu, kelompok untuk mempraktekannya. Nah, Amelia namanya senter. Kenapa Mel? Nah, pegang masing-masing di sini kelompok untuk ya, akan ya, mempraktekkan cahaya bisa ya. Kemudian nanti di sini kelompok 3 cahaya bisa dipantulkan. Kondisi yang sana kelompok 2 cahaya bisa menembus benda bening. Bagaimana caranya? Ya, jadi satu orang mewakili temannya, coba tuangkan itu air ke dalam ya gelas ya. Nah, siapa yang mau bertugas di sini untuk menyenter? Ya, kasih penuh. Ya, siapa yang mau senter? Bawa di sini ya, sudah. Pegang ini. Coba disenter. Yang lain lagi ini, sampai ke namanya ini. Ayo. Bagaimana dilihat? Tembus ke di situ atau tidak? Berarti itu menandakan bahwa cahaya bisa menembus apa? Iya, menembus benda bening. Nah, kemudian selanjutnya, kira-kira apa yang lain selain daripada air, apa lagi yang bisa kita praktekkan untuk melihat secara langsung bahwa cahaya bisa menembus benda bening? Apalagi selain air, apalagi? Iya, plastik. Ini. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, satu lagi yang mau dipraktekkan kelompok 2. Apakah cahaya bisa dibiaskan? Coba dimasukkan di situ pensilnya atau ya. Nah, kita lihat bagaimana bentuknya di dalam. Nah, itu menandakan bahwa cahaya bisa atau dapat dibiaskan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, ya silakan dulu dibuang itu airnya, buang itu. Kasih gelas kelompok 3. Apa yang mau dipraktekkan? Iya, kelompok 3 akan mempraktekkan apakah cahaya dapat dipantulkan. Berarti itu menandakan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Coba dimasukkan lagi air ke dalam gelas. Kemudian masukkan cermin di situ di dalamnya baru disenter. Jatuh. Masukkan cermin tadi di situ di dalam. Masuk. Masukkan ya. Coba disenter. Ya, disenter ya coba. Ya. Mana cahayanya? Apakah di sini? Ya. Di sini kita bisa melihat. Ya. Ini cahayanya masuk kembali. Itu membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan. Nah, selanjutnya ya, jadi setelah tadi kita telah mempraktikkan
beberapa sifat-sifat cahaya. Yang pertama tadi apa? Cahaya dapat apa? Ya, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua apa lagi? Ya, cahaya bisa menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian ada lagi yang biasa kita lakukan, Ananda mungkin biasa melakukannya. Ya, cahaya bisa membentuk bayangan. Ada yang mau mencoba? Ya, sisa coba berdiri di depan ini proyektor. Ya, apakah benar cahaya bisa membentuk bayangan? Ya, lihat coba. Nah, coba berdiri di depan, sisa tangannya sisa. Ya. Itu menandakan bahwa cahaya dapat diapa? Ya, dapat membentuk yang kasih. Ini saja, apa lagi kita? Nomor 1, pilihan untuk membacakan hasil rangkumannya. Kelompok 1, kelompok sini dulu. IPA. Yang lainnya silakan ke depan mendampingi temannya. Naik itu semua ke depan. Bawa juga itu langsung kerja. Saiful. Mana Saiful? Perlihatkan kepada teman ini gambar apa? Cahaya apa? Dapat menembus benda apa? Benda bening. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Kemudian di sini lagi, kelompok sini. Silakan. Ya, di sini kita naik. Bawa ke sini dia yang fokus. Salah nama ini putih. Ya. Nah, perlihatkan kepada temannya ini gambar apa ini? Cahaya dapat. Jadi cahaya dapat dengan kasul. Ini kasul. Nah, perhatikan di sini ada gambar lilin. Kemudian yang ada lubang kecil yang sama tinggi. Kemudian ada seseorang yang melihat. Nah, kira-kira ini sifat cahaya yang bagaimana ini? Gambar semanta. Askul. Perlihatkan temannya Askul. Gambarnya tentang apa ini? Ya, cahaya bisa terpantul dari cermin. Jadi gambar orang yang sedang bercermin. Nah ini, ya gambar air yang menembus benda bening. Kemudian kita bisa juga melihat bahwa cahaya di sini bisa merambat lurus. Silakan dulu untuk temannya. Bapak dulu mau bertanya bagaimana perasaannya setelah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya pada hari ini. Senang atau tidak? Kita merasa senang bahwa cahaya itu memang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya bisa kita gunakan untuk pada malam hari digunakan untuk
kebenaran. Kemudian apa lagi? Cahaya bisa digunakan untuk bercermin. Karena ini tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat muka kita pada cermin. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku atas partisipasinya dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan dapat bermanfaat bagi orang banyak dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas banyak kesempatannya kepada Pak Satur atas keberaniannya untuk wawancara pasca observasi hasil observasi pemilihan remaja yang telah dilakukan, dan kali ini kami mendampingi bersama SPPS banyak atas keberaniannya. Gimana Pak Satur, apakah sudah siap untuk itu tentu saja. Jadi selain itu dalam melaksanakan observasi pemilihan yang kemarin itu, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Dengan perasaan Bapak setelah melaksanakan kemarin observasi, alhamdulillah saya merasa senang. Baik. Apakah pelaksanaan pemilihan kemarin Bapak Ibu lakukan sudah sesuai dengan rencana? Kalau kemarin Pak yang sudah saya laksanakan terkait dengan observasi, menurut saya sudah terlaksana dengan baik ketika ini mau dipersiapkan, dan sebelumnya ini kisaran 50%. Alhamdulillah setelah kemarin kita melaksanakan observasi, alhamdulillah sudah ada peningkatan kisaran 60%. Baik, tadi di sini Bapak pun merupakan sudah pelaksana yang 80%. Kira apa yang menjadi kendala pada saat Bapak melaksanakan pemilihan kemarin itu sehingga tercapai 80%? Terkait dengan hambatan atau masalah yang saya lakukan di Tarapak, ada sedikit sesuatu yang terlupakan terkait dengan video pembelajaran yang kemarin atau lupa memutar, hanya memperlihatkan saja gambar kepada murid. Jadi itu salah satunya kendala Pak mengenai video pembelajaran yang bisa saya perlihatkan kepada murid. Kemudian yang kedua Pak, kendala yang kami dapatkan adalah pada saat proses pengerjaan kelompok masih ada beberapa murid yang tidak aktif dalam proses pengerjaan kelompok itu. Nah, jadi mungkin itu Pak, bagi kendala yang kami dapatkan. Baik, dan semoga dengan kendala-kendala yang kemarin Bapak tidak akan menjadi persoalan kedepannya untuk meningkatkan masalah. Kemudian kita lanjut pada sebagaimana kita ketahui bersama bahwa guru itu memiliki 4 kompetensi. Jadi kira-kira kompetensi yang mana Bapak akan kembangkan sesuai dengan pembelajaran yang kemarin? Jadi terkait dengan kompetensi yang selanjutnya kedepannya yang saya akan kembangkan Pak, saya akan berfokus pada kompetensi pedagogi lingkungan, nantinya bagaimana saya mampu mengembangkan pengetahuan saya dalam hal materi pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang akan kami terapkan nantinya kepada murid tersebut. Dan nantinya akan berdampak bagaimana peningkatan proses murid dalam menerima materi akan berjalan dengan maksimal dalam hal hasil yang kita inginkan Pak. Baik, semoga itu semua perjalanan yang baik.
Jadi ini mungkin pertanyaan dari saya. Kira-kira apa harapan atau refleksi Bapak pada pembelajaran kali ini? Ya, jadi itu dari refleksi pembelajaran selanjutnya Pak, bagaimana nanti saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada murid dan bisa murid dalam hal ini berfokus pada pembelajaran dan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dalam hal ini dalam proses pembelajaran tersebut tidak menonton. Maksudnya di sini bagaimana keaktifan murid dalam hal pembelajaran dan bagaimana dalam proses pengajaran kelompok ini nanti murid dapat aktif semuanya Pak. Kemudian yang kedua dalam hal materi dan yang kami akan berikan kepada murid, saya akan memberikan beberapa media pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid saya nanti di kelas. Terima kasih Pak. Baik, jadi semoga itu semua bisa tercapai pada kita. Ya, untuk terima kasih saya ucapkan dari atas kesempatan untuk membaca pada hari ini. Dan juga kepada Jeffrey sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya bicara Pak? Ya, saya lupa. Maaf, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sudah melihat video rekaman observasi Bapak yang sudah dikirim ke saya, dan sekarang baru melakukan pasca observasi, di mana kita ketahui pasca itu adalah akhir dari hasil observasi yang kita lakukan, di mana pada saat setelah tadi ada kata-kata Pak Fatur, dia bilang di situ dia meningkatkan kreativitas tanah. Tapi dia sudah merasa bahwa usaha yang sudah dia lakukan sudah mengalami peningkatan. Yang awalnya menurut dia yang selama ini yang dilakukan cuma 60%, meningkat menjadi 80%. Itu sudah sangat luar biasa loh Pak. Maksudnya tetaplah terus belajar sehingga apa yang dicita-citakan atau apa yang diinginkan khususnya untuk kebahagiaan hidup bisa tercapai dengan baik. Terus sekarang juga Pak Fatur, itu hasil refleksi kita sudah bagus. Mungkin yang ingin saya sampaikan di sini, tetap konsisten melakukan perubahan, di mana tujuan kita sebagai pengajar itu ingin memberitakan murid dan membahagiakan mereka. Jadi silakan berproses dan membuat yang terbaik untuk mereka. Mungkin itu dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.